sudah ada di samping kanan saya, Bang Muhammad Apriyandi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat. Oke. Nah, baik warganet dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama dengan Bung Andi CS ya. Kalau kita perhatikan Instagramnya, ya Anda boleh follow ya. Kita akan berbincang-bincang sejauh mana ya manuver Gerindra, karena kita ketahui bersama kalau kita mau flashback pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota beberapa tahun yang lalu, Golkar dan Gerindra adalah partai pengusung. Ada dua partai lagi, partai pendukung ya, PKB dan PKS. Tentu kalau sesuai aturan perundang-undangan, Golkar dan Gerindra sebagai partai pengusung memiliki hak untuk mengusulkan dua nama ya, dan nanti diflorkan lalu diputuskan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang. Dan kalau kita lihat di Golkar sudah clear ya satu nama, Bang Ade Angga ya. Tapi kalau di Gerindra begitu masih ada dua nama, dan belum lagi kemudian ada hal-hal lain yang tentu kita pengen tahu ya sejauh mana dinamika yang akan terjadi nanti ke depannya. Walaupun kita tahu dalam proses politik pemilihan wakil kepala daerah itu relatif panjang ya. Kalau kita ketahui kemarin di gubernur ya, wakil gubernur itu prosesnya 1 sampai 2 tahun. Ya mungkin itu nanti prosesnya, tapi kita pengen tahu proses di awalnya bagaimana. Baik Bang Andi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, di tengah suasana hujan ini mungkin saya persilakan terlebih dahulu Bang. Ya, sebelum kita lihat kopi di depan ini. Ada mau saya cicipi cuman karena belum dipersilakan. Ini kopi dari Riuh Kopi Bang. Kopi Riuh ya. Saya memang penikmat kopi Riuh. Ya. Silakan. Ini kopi banyak herbalnya ya, campur madu, campur susu. Nah baik, warganet dimanapun berada, tadi seperti saya katakan di awal Bang, agak rapat sedikit. Sebenarnya kalau kita baca di media cyber, ramai diposting di grup kan, sudah terbentuk ya pansus ya, tim pansus, tatip ya. Tapi kan ini sejauh pemberitaan media cyber yang memang masih sekerat-sekerat ya. Kebetulan ada abang yang juga kebetulan anggota DPRD Tanjung Pinang. Sebenarnya sudah sejauh mana nih? Apakah benar memang sudah ada ketua pansusnya? Ya? Apakah sudah sampai mana tuh proses awalnya gitu? Memang sebenarnya Bung Roni terkait pemberitaan di beberapa media pansus tatip yang sudah dibentuk oleh DPRD, yang kebetulan saya memang berada sebagai salah satu anggota DPRD, ya, tapi saya tidak tergabung di dalam pansus tatip yang dibentuk. Karena terkait beberapa aturan-aturan main yang memang diminta oleh teman-teman DPRD untuk nama-nama yang masuk dalam bursa pencalonan itu tidak ikut dalam pansus tatip. Tapi memang sedikit menarik, saya sebagai anggota DPRD juga melihat pansus tatip yang dibentuk sekarang ini, menurut saya ini sedikit terburu-buru ya. Sedikit terburu-buru. Karena berarti sudah terbentuk pansus tatip. Ya, pansus tatipnya sudah terbentuk, sudah dipilih ketua pansusnya, sudah dipilih juga struktur pansusnya, ya, baik itu ketua, sekretaris maupun wakil ketua. Tapi memang pada prosesnya pansus tatip ini belum berjalan maksimal, artinya memang sudah dibentuk tim pansusnya, tapi belum berjalan maksimal. Artinya kemarin memang sepengetahuan saya tim pansus tatip pemilihan Cawawako ini sudah berkunjung ke KPU. Sudah berkunjung ke KPU dalam rangka ingin meminta data valid yang mana partai pengusung yang berhak mengusung calon wakil wali kota. Dan itu memang sudah disampaikan oleh KPU, kemudian diberikan data bahwa yang berhak itu ada dua partai, Golkar dan Gerindra. Kemudian didampingi partai pendukung, ada PKS dan PKB. Juga ada PBB. Cuman memang saat ini yang ada yang memiliki kursi di DPRD itu hanya PKB dan PKS. Memang sedikit menarik Bung Roni terkait pansus ini. Tadi saya sampaikan di awal bahwa saya melihat pansus ini sedikit terburu-buru sebenarnya.
Kenapa saya bilang sedikit terburu-buru? Karena sebenarnya pansus ini adalah pansus pemilihan wakil wali kota, Iya. gantian antar waktu. Sementara wali kota belum Sementara definitif. wakil wali kotanya masih ada, Wakil wali kota masih masih ada. Tentu Ibu PLT wali kota, Ibu Haja Rahma, yang saat ini kan sebenarnya masih menduduki posisi wakil wali kota. Iya. Nah, jadi yang sedikit menarik itu begitu, karena wakil wali kotanya masih ada, kenapa pansus pemilihan wakil wali kota sudah dibentuk? Memang sempat saya sampaikan juga sedikit kepada teman-teman fraksi Gerindra khususnya terkait ini, tapi mungkin teman-teman di DPRD yang lain punya pertimbangan yang lain. Walaupun sebenarnya saya melihat ada sedikit terburu-buru di sini. Oke. Nah, baik warganet dimanapun berada, tadi kita dapat informasi ya bahwa sudah terbentuk pansus. Ya, cuma memang pembahasannya belum begitu Maksimal ya, belum maksimal maksimal, ya, ya. karena memang ada proses dan lain sebagainya. Nah, Bang, kalau kita tahu lihat historis ya, historis pencalonan, apakah betul ya kemarin itu kan kalau kita lihat kontestasi pilkada nasional katakanlah Jakarta ya, kan ada Pak Anies, ada Pak Sandi, Pak yang juga diusung sebenarnya dua parpol ya, Gerindra dan PKS. Nah, Anies juga bukan ya memang betul-betul kalangan profesional ya, kalangan profesional, bukan kader Gerindra, Juga buat bukan kader PKS. PKS. Iya, benar. Nah, kalau dengan Bu Rahma sendiri itu gimana? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, namun sulit saya menjawabnya. Oh, gitu sebenarnya. Karena memang domain ini sebenarnya Ibu Rahma ini kan bukan bagian dari kami. Iya. Kan bagian dari Gerindra. Memang pada prosesnya, tapi ini menurut saya adalah suatu sikap politik yang setiap orang punya hak masing-masing ya. Secara pribadi berhak memilih partai politik mana yang ingin dia gunakan sebagai perahunya. Mungkin nyamannya dia ya. Walaupun sebenarnya pada prosesnya yang saya tangkap dari pertanyaan Bung Roni ini, proses awal bagaimana pasangan almarhum Mayanda Sarul dan Ibu Rahma ini sampai terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, kan demikian. Memang sebenar-benarnya ini terjadi dinamika ya. Ini sebenarnya yang terjadi dinamika sekarang itu terkait posisi Ibu PLT wali kota Ibu Haja Rahma, yang sebelumnya pada saat proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang lalu, beliau ini kan didorong oleh Partai Golkar. Iya. Ya, Partai Golkar, kemudian almarhum ya, pada saat itu didorong oleh Partai Gerindra. Ya. Nah, sepertengahan jalannya kalau ternyata saat ini Ibu Rahma tidak lagi berada di dalam naungan Partai Golkar, ini sebenarnya bukan domain kami untuk menjawab itu. Ya, kan bukan domain kami, tapi memang itu domainnya beliau dan mungkin Partai Golkar yang berhak menjawab itu. Oke. Nah, baik ya. Jadi salah satu politisi Gerindra itu komen di fanspage Facebook saya gitu ya. Secara historis seperti itu. Harusnya kursi wakil wali kota ini kan udah clear ya. Karena Bu Rahma juga posisinya waktu itu. Ya, terlepas dalam proses perjalanan, Bu Rahma ternyata kembali ya lompat partai politik ya. Nah, itu gimana tanggapan Abang? Wah, kursi wakil wali kota ini harus Iya, sebenarnya memang Gerindra ini, gitu, ini secara representasi ya, representasi karena almarhum merupakan kader Gerindra, kemudian meninggalkan kursi Gerindra. Ini tentunya memang bagi kami adalah sebenar-benarnya semestinya adalah posisinya Gerindra pada saat ini. Cuman itu tadi artinya di pertengahan jalan ada dinamika ya, yang tadinya Ibu Rahma adalah didorong atau didukung oleh Partai Golkar, kemudian setengah jalan beliau berpindah haluan. Ini yang terjadi sekarang, sedikit dinamika sehingga Golkar juga sepertinya ingin sekali untuk masuk ke dalam pemerintahan eksekutif. Ya. Nah, memang saya menanggapi ini terkait ini, memang saya menjawab dari sisi Gerindra ya, dari sisi Gerindra bahwa sebenarnya memang seharusnya ya, secara etika memang ini Golkar sudah tidak lagi mendukung calon lain, ya tidak mengusung calon lain. Memang sudah semestinya ya memang ini Gerindra saja karena memang ditinggalkan oleh almarhum yang juga kader Gerindra. Namun bagaimanapun ini kan
kita berbicara secara etika politik, tapi secara tertulis aturan-aturan yang ada ini tidak mengarahkan atau tidak mengharuskan bahwa Golkar tidak mengusung calonnya, atau ini memang khusus untuk Gerindra saja. Ini tidak ada aturan yang membatasi ini. Ya, dalam posisi ini memang Golkar juga punya hak untuk mengusung calonnya, karena Golkar juga merupakan salah satu partai pengusung ya, selain Gerindra. Tentu Golkar juga punya hak yang sama di sini, punya hak yang sama untuk mengusung calonnya, mengusung kadernya, merebut kursi wakil wali kota. Memang sih dalam politik ya Bung Roni, kalau sehemat saya memang tidak ada seharusnya dan sepantasnya gitu ya. Tapi dalam politik ini tentunya mengedepankan kesepakatan gitu. Ya, kalau memang disepakati bersama gitu ya, komunikasi dengan Golkar dan Gerindra baik, kemudian ada kesepakatan yang sama, mungkin saya rasa bisa mengusung satu calon yang sama. Sejauh ini udah ada komunikasi dengan Golkar atau bagaimana? Ya, saya kebetulan dengan karena sama-sama di DPRD dan dengan Bang Ade Angga yang saat ini dicalonkan oleh Golkar ya sebagai calon tunggal, ya kami berkomunikasi karena kami kan sama-sama di kantor ya, sama-sama bekerja bersama, tentu sering ketemu dan berbicara. Tapi ya sebatas ya memang belum terlalu jauh lah, belum terlalu jauh. Karena memang waktu juga masih relatif panjang. Karena saya melihat proses pemilihan pergantian antar waktu wakil wali kota ini cukup panjang. Karena sampai dengan saat ini seperti kita ketahui bahwa Ibu PLT juga belum didefinitifkan, belum mendapat SK definitif, sehingga saya rasa memakan waktu ya mungkin kurang lebih 1 tahun lebih lah. Itu udah paling cepat kalau. Iya, karena kita lihat pengalaman sebelumnya di DKI juga kan setahun lebih ya, lebih, kemudian Kepri hampir 2 tahun kalau tidak salah mungkin saya. Kita bisa agak ini ya, karena 2 parpol pengusung ya kalau Jakarta. Kalau Kepri mungkin relatif banyak proses komunikasi politik yang. Nah, Bang, kalau di Gerindra sendiri itu gimana mekanisme internal ya? Karena memang kalau di Gerindra sendiri memang bertahap, artinya ada proses yang memang dari tahap DPC ke DPD sampai ke DPP itu kita lalui. Artinya di DPC sudah dilakukan pleno DPC menentukan 2 nama yang akan diusung ke DPP, itu sudah dilaksanakan dan memunculkan 2 nama saya, Muhammad Apriyandi, dan Pak Ketua DPC Pandang Abdullah. Kemudian diteruskan ke DPD, dan DPD juga sudah selesai plenokan dan surat sudah dikirimkan dan diteruskan ke DPP. Nah, sekarang di Gerindra surat usulan nama itu sudah berada di Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. Tinggal nanti bagaimana DPP memutuskan dan menunjuk siapa orang yang harus ikut bertarung memperebutkan kursi wakil wali kota ini. Oke. Nah, kita mungkin sepakat ya, ketika bicara tentang pasangan, tentu kan kita ingin kepemimpinan itu memiliki hubungan yang harmonis gitu ya. Kalau sejauh ini Gerindra sudah melakukan komunikasi nggak ya untuk menjalin keharmonisan, atau tidak say hello lah ke Bu Rahma? Ya, karena memang sebenarnya Gerindra punya hubungan yang baik ya, artinya memang tidak ada, apalagi sekarang udah sempat komunikasi. Ya, berkomunikasi artinya kita berkomunikasi sebagai partai pengusung yang sebagaimana memang tentu kebijakan Ibu PLT ya, terkait keputusan-keputusan di eksekutif, tentu ya sebatas komunikasi bagaimana kami di DPRD ini mendukung beliau. Tapi kalau pembicaraan ke arah spesifik tentang pemilihan ini beliau nggak ada ngasih kisi-kisi gitu. Saya pengen itu sebenarnya memang itu hak prerogatif dari beliau lah ya. Beliau walaupun memang agak unik gitu ya memilihnya DPRD, tapi nanti kebutuhannya untuk beliau. Untuk beliau. Tapi memang itu tadi Roni sedikit juga menarik gitu. Artinya memang seperti yang kita ketahui kan, tentu pasangan ini juga harus sehati dengan beliau, karena kan tentu ini akan menjalankan roda pemerintahan bersama-sama. Tapi kalau memang ternyata tidak sehati atau beliau tidak merasa nyaman, ini akan sulit. Walaupun partai pengusung mendorong, menguatkan untuk
mencalonkan satu orang yang ternyata mungkin beliau tidak berkenan, Iya. saya rasa ini juga akan menjadi proses pengeluaran yang cukup panjang juga jadinya kan. Karena bagaimanapun kan tentu yang mengusulkan ke DPRD itu adalah beliau sebagai wali kota nantinya, kemudian baru berproses di DPRD. Tapi seandainya nama-nama yang diusulkan oleh partai pengusung kemudian terhenti dan tidak diteruskan kepada DPRD, ini tentu kan tidak berproses. Artinya DPRD membentuk pansus tatip sekarang pun sekarang tidak bisa berjalan apa-apa. Nah, artinya memang sekarang kalau menurut saya memang kuncinya itu juga ada di Ibu Wali Kota nantinya. Oke. Sejauh ini pandangan Gerindra ya terhadap Bu Rahma itu gimana kalau dari karakter kepemimpinan beliau itu? Ya kalau saya melihat Bu Rahma ini sosok yang berani ya, berani. Kemudian beliau juga saya lihat sosok yang sebenarnya berkomunikasi dengan masyarakat. Saya lihat rajin sekali turun ke masyarakat ya, menyapa masyarakat dengan berbagai macam kegiatannya. Ya, saya lihat dia sebenarnya menurut Gerindra butuh pendamping yang seperti apa sih? Ya sebenarnya beliau ini saya rasa butuh pendamping yang betul-betul memahami tentang birokrasi. Artinya dapat membantu beliau secara administrasi maupun secara struktur birokrasi di dalam. Artinya mungkin nanti beliau karena saya melihat karakter Ibu Rahma ini kan beliau ini adalah orang yang sering turun ke masyarakat. Dia sering ke orang lapangan lah begitu. Orang lapangan yang sering langsung turun ke lapangan, nyapa masyarakat, melihat keadaan di lapangan. Nah, beliau ini saya rasa butuh orang yang sebenarnya yang betul paham tentang birokrasi, paham administrasi pemerintahan, yang nantinya dapat membantu beliau di internal. Sehingga beliau keluar ke lapangan pun beliau tidak lagi terlalu dipusingkan dengan urusan internal. Artinya nanti ada yang mengurusi internal pemerintahan, beliau mengurusi eksternal pemerintahan seperti menyapa masyarakat dan lainnya. Saya rasa begitu, Bung Roni. Oke. Nah terakhir Bang, kan memang suasana politik ini memang unpredictable ya. Kadang-kadang apa yang kita lihat di panggung depan belum tentu itu terjadi di panggung belakang. Banyak dramaturgi, banyak drama-drama ya yang begitu ya. Jadi tidak bisa melihatnya dari panggung depan. Nah yang menarik mungkin bisa dibocorin dikit gitu ya. Apa manuver paling tidak upaya Gerindra ya sepakat ini apakah sudah melakukan komunikasi politik karena kan ada kalau nggak keliru ada 25 kursi ya 30 kursi ya 30 kursi di DPRD tentu kan 30 anggota dewan ini nanti yang punya hak suara hak prerogatif karena kalau kita perhatikan yang calon-calon juga udah mulai proaktif gitu ya. Nah, cuma dengan Gerindra apakah sekarang udah manuver atau membangun komunikasi politik gitu ya dengan partai-partai lain. Walaupun tadi ya kita sama-sama ketahui ini prosesnya relatif panjang. 1 tahun itu karena kita belajar dari pemilihan wakil kepala daerah itu memang adalah waktu yang paling singkat. Bahkan kalau kita amati kan memang seluruh wakil kepala daerah itu ya lebih dari 1 tahun. Gimana Bang? Ya memang sebenarnya saya terkait diskusi kita pagi ini juga ada satu hal yang menarik Bung Roni terkait judul manuver Gerindra. Ya memang begitu muncul judul teman-teman ini Gerindra ya banyak juga teman-teman Gerindra jadi banyak. Bahkan teman-teman yang di luar Gerindra juga banyak menghubungi saya gitu ya. Wah, ini judulnya luar biasa sekali nih manuver Gerindra gitu kan. Artinya memang sebenarnya saya rasa ini bukan satu bentuk manuver ya. Artinya memang Gerindra dalam posisi ini bukanlah artinya berjalan yang tidak sesuai dengan porsinya. Saya ambil contoh misalnya mungkin Gerindra bukanlah partai pengusung, kemudian mencoba bagaimana dapat mengusulkan calonnya. Mungkin saya rasa ini bisa dikatakan manuver. Tapi sebenarnya Gerindra pada saat ini juga pada posisi on the track, artinya melaksanakan proses yang ada dan memang Gerindra harus melalui itu karena Gerindra merupakan partai pengusung bersama Golkar.
Sekarang setakat komunikasi ya, komunikasi dengan teman-teman DPRD, tentu ya kita berkomunikasi. Namun di sini perlu diingat bahwa Gerindra belum memastikan satu nama calon. Siapa yang akan final diputuskan untuk maju menjadi wakil wali kota. Tentu ini juga masih berdinamika ya, artinya belum sampai kepada tahap bagaimana berkomunikasi dengan internal teman-teman DPRD. Artinya ini bagaimana berkomunikasi dengan DPP dahulu. Siapa yang nantinya akan diusulkan dan dimunculkan satu nama untuk diusung. Tentu sambil berjalan itu komunikasi dengan ketua-ketua partai politik, pengusung dan pendukung ini kita jalani. Ada PKS, ada PKB, juga kemudian ada Golkar dan teman-teman yang lain. Nah, terkait komunikasi ke dalam ini kan tentu kami fraksi Gerindra juga menunggu arahan DPP seperti apa. Kalau nanti yang diusung adalah Ketua DPC Bapak Endang Abdullah, tentu kami akan berkomunikasi dengan satu nama yaitu Bapak Endang Abdullah. Terus sekarang kan kami ingin berkomunikasi tentu dengan dua nama yang ada ini juga kami ingin berkomunikasi, ingin menjual siapa sebenarnya. Nah, begitu, ingin menjual siapa. Itu ini menjadi pertanyaan juga untuk teman-teman di dalam. Berarti proses jenjang komunikasi jenjang komunikasi panjang juga di internal Gerindra. Karena sebenarnya di Gerindra juga ya, artinya bisa saja dua nama ini yang diusulkan kemudian keluar salah satu namanya, bisa juga nanti akan berubah nama yang lain. Saya rasa pun di Golkar begitu. Menarik kalau ada berubah nama yang lain. Ya, artinya begini. Seandainya kita ini berandai-andai dulu ya, seandainya muncullah dua nama. Saya dan anggaplah muncul dua nama, saya dan Pak Bang Ade Angga atau Pak Endang dan Bang Ade Angga. Kemudian diusulkan, nah terjadi dinamika di dalam yang ternyata Ibu Wali Kota merasa kurang nyaman dengan pasangan ini, dengan nama yang diusulkan ini. Tentu ini akan menjadi dinamika baru. Bisa saja Ibu Wali Kota menyurati atau meminta nama lain yang diusulkan oleh masing-masing partai pengusung. Tentu ini akan menjadi dinamika dan akan terjadi perubahan nama. Ya, setelah ini kita akan undang Bu PLT Wali Kota. Saya rasa begitu. Sehingga memang sebenarnya banyak hal-hal yang perlu dijawab langsung oleh Ibu PLT Wali Kota ya, terkait rahasia-rahasia siapa yang beliau mau, siapa yang beliau inginkan. Memang saya semalam sempat melihat sedikit tulisan dari media yang disampaikan oleh Bang Edi Sanopaka ya, bahwa terkait wakil wali kota ini kan seperti orang ingin mengawinkan pasangan, tidak bisa dia kawin paksa, karena kawin paksa ini tentu akan membawa proses perjalanan roda pemerintahan ini tidak maksimal. Saya rasa pun begitu. Siapapun nanti yang diusung, saya rasa memang orang yang berkemampuan lah, berkompeten untuk menduduki posisi wakil wali kota. Karena menurut saya jabatan itu kan kekuasaan itu tidak hanya jabatan ya, kemudian juga harus disertai dengan kemampuan. Artinya kita menduduki jabatan tertentu, memegang kekuasaan tapi tidak dengan kemampuan, tentu ini akan berdampak bagi masyarakat kita semua. Mungkin begitu, Bung Roni. Oke. Baik ya, arahan dari operator sudah beberapa menit lagi selesai. Tadi itu pengantar kita sudah dapat beberapa clue ya. Yang jelas proses masih relatif panjang. Di Gerindra juga terus berikhtiar karena ada proses komunikasi internal yang belum. Ya. Tapi sedikit sebelum saya tutup nih, saya sedikit menyampaikan bocoran bahwa sebenarnya untuk di Gerindra sendiri ya, saya secara pribadi ya belum mau. Saya secara pribadi belum mau untuk ikut serta maju ke wakil wali kota. Saya belum mau karena saya rasa itu tadi yang saya sampaikan bahwa jabatan ini bukan hanya sekedar kekuasaan ya, tapi harus berdasarkan dengan kemampuan. Artinya saya menyadari dalam dunia politik saya juga masih baru sekali, masih sangat baru. Saya menjadi anggota DPRD juga belum genap 1 tahun, masih banyak proses yang harus saya jalani. Saya juga tidak mau terburu-buru, artinya jangan sampai memaksakan kehendak ini justru nanti malah merusak citra dan tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak.
artinya saya masih mau berproses, saya masih mau perlu banyak belajar untuk sampai ke kedudukan eksekutif ini. Jadi saya sampaikan bocoran sedikit bahwa saya belum mau. Ya, saya belum mau. Nanti silakan saja bagaimana masyarakat. Tapi Kemudian karena memang berada di partai, ya mau tidak mau, kemudian harus. Tapi memang saya sampaikan juga kepada DPP terkait ini bahwa saya rasa saya belum siap lah untuk itu. Mungkin karena pertimbangan itu kan karena mungkin DPP melihat saya merupakan salah satu ketua fraksi di DPRD, ketua fraksi Gerindra, mungkin juga menjadi bemper terdepan buat Gerindra di internal DPRD gitu. Tapi ya kita lihat dinamika ke depan. Saat ini saya rasa saya belum mau lah karena saya masih panjang setahun lagi. Iya. Berubah. Kalau nanti dalam setahun kemudian saya dapat ilmu tentang ini mungkin bisa saja ya kan. Tapi memang itu yang tadi Bung Roni sampaikan bahwa selama ini yang terjadi itu apa yang kita rencanakan hari ini belum tentu nanti akhirnya juga seperti itu. Mungkin begitu, Bung. Oke. Baik, warganet dimanapun berada, tadi ada clue yang menarik, silakan tafsirkan sendiri, saya nggak mau ngulang-ngulang, ya nanti multi tafsir ya. Tapi Bang Da, pagi ini diskusi yang sangat menarik, seolah Raja Dahroni Official Channel akan menyiarkan topik-topik perbincangan politik yang ada, seolah nanti ya kita coba undang Bu PLT Wali Kota lah. Saya rasa ini menarik lah. Kita coba undang PLT Wali Kota karena semua rahasia-rahasia itu saya rasa ada. Iya, kita korek ya gimana kisi-kisi yang beliau inginkan pendamping beliau ya. Tapi nanti setelah definitif lah insya Allah ya. Insya Allah. Nah, baik itu saja warganet dimanapun berada, silakan Anda share, like, dan komentar atau beri masukan. Mungkin ada tayangan yang suara yang mungkin kurang jelas sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk tim Raja Dahroni Official Channel Management. Dan silakan kalau ada topik-topik yang pengen kita angkat untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau pada umumnya, insyaallah akan kita bahas dan kita bedah. Baik itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Andi. Terima kasih Bung Roni, terima kasih sudah mengundang ya. Sudah hadir, kami merasa bangga dan terhormat ya. Bang Andi bisa hadir di tengah kesibukannya, dan warganet juga saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.